Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi pengantar ini adalah kita akan membahas atom sebagai pengantar. Tidak sampai dalam, hanya pengantar saja tentang atom. Nanti kita akan tahu apa saja yang menyusun atom. Terus bagaimana menentukan jumlah elektron, jumlah proton, jumlah neutron, bagaimana atom bisa bermuatan positif, atau bagaimana atom bisa bermuatan listrik negatif. Ini kita akan bahas. Nah, setiap benda itu pasti tersusun dari atom. Bahkan tubuh kalian pun tersusun dari atom. Semua benda itu tersusun dari atom. Terus apa itu atom ya? Atom itu bagian terkecil dari suatu materi atau benda yang mana tidak dapat dipisahkan lagi secara kimia biasa. Jadi untuk memisahkan atom ya harus dengan cara kimia yang tidak biasa. Karena sebenarnya atom itu bukan bagian terkecil sebenarnya ya, masih bisa dipecah-pecah lagi. Cuma untuk cara kimia biasa atom sudah tidak bisa dipecah lagi. Nah, ini kita bahas air. Air itu adalah molekul gabungan beberapa atom. Nah, ini ada beberapa molekul-molekul air. Ini beberapa molekul-molekul air. Nah, jadi satu lingkaran itu satu molekul air. Satu molekul air terdiri dari beberapa atom. Kita ambil satu. Nah, ada 3 atom yang menyusun satu molekul air. Atom apa saja? Atom hidrogen yang dilambangkan dengan H, atom oksigen yang dilambangkan dengan O. Jadi satu molekul air tersusun oleh 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Makanya lambangnya H2O. Kita ambil satu atom, yaitu atom hidrogen. Ini gambar ilustrasi saja ya, bukan seperti ini gambar atomnya sebenarnya. Atom hidrogen terdiri dari inti atom yang bermuatan listrik positif dikelilingi oleh elektron yang bermuatan listrik negatif. Ini atom paling sederhana, atom hidrogen itu hanya terdiri dari proton ya intinya, dan dikelilingi oleh 1 elektron. Tuh nama-nama ini yang bermuatan positif, listrik positif ini, yang bermuatan listrik positif disebut proton, yang bermuatan listrik negatif disebut elektron. Yang di tengah itu disebut inti atom, dikelilingi oleh elektron. Nah, tempat elektron mengelilingi inti atom itu disebut kulit atom. Nah, ini adalah contoh dari model atom. Ini beberapa penggambaran model atom. Tadi kalau atom hidrogen hanya terdiri dari 1 proton dan 1 elektron. Ada lagi atom helium terdiri dari 2 proton, 2 neutron, dan 2 elektron.
Jadi ini hanya untuk membedakan saja. Kalau proton kita gambarkan dengan lambang ini positif, elektron kita gambarkan dengan ada lambang negatif karena bermuatan negatif. Untuk neutron ini kita gambarkan tanpa lambang-lambang positif atau negatif karena neutron itu tidak bermuatan listrik alias netral. Tidak bermuatan listrik. Ini atom lithium. Ada atom yang netral. Atom netral itu nanti jumlah antara positif dan negatifnya sama, sehingga nanti hasilnya bermuatan listrik netral, jumlahnya sama. Ini atom netral hidrogen. Ini juga netral karena apa? Protonnya atau yang bermuatan positif ada 2, elektronnya atau yang bermuatan listrik negatif ada 2, juga hasil netral. Ini juga netral, ini juga netral. Nah, tempat lintasannya atom atau tempatnya atom mengelilingi inti atom itu disebut kulit atom atau orbit atom atau orbital atom. Neutron yaitu yang ini dan proton yang bertanda positif ini disebut inti atom. Jadi inti atom terdiri dari proton bermuatan positif dan neutron bermuatan negatif. Itu hanya ilustrasi kalau elektron mengelilingi atom. Lintasannya tidak bulat seperti itu. Ini hanya untuk memudahkan saja. Jadi kenyataannya atom itu tidak bulat betul lintasannya elektronnya itu. Ini hanya untuk memudahkan terlihat saja. Pak, apakah kita bisa melihat atom? Kita dengan menggunakan mikroskop elektron, kita sudah bisa melihat atom. Cuman kita tidak dapat melihat elektron. Karena elektron sampai saat ini adalah materi yang atau partikel yang paling kecil yang diketahui oleh manusia sampai saat ini. Jadi untuk melihat elektron kita butuh sesuatu yang lebih kecil dari elektron. Sampai saat ini belum ditemukan sesuatu yang lebih kecil dari elektron. Nah, jadi kita tidak bisa melihat elektron. Ini hanya ilustrasi saja. Pak, tidak bisa dilihat, kok tahu ada elektron? Kita bisa mendeteksinya. Jadi bukan berarti elektronnya lintasannya berupa lingkaran bulat, ini enggak. Ini hanya ilustrasi untuk memudahkan saja, untuk penggambaran yang sederhana. Bahwa elektron itu mengelilingi inti atom. Itu jumlah elektron, jumlah proton bisa dilihat dari penggambarannya itu. Semua ini disebut atom netral karena apa tadi? Jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Nah, ini foto atom. Ini contoh foto atom silikon. Ini satu atom silikon ini foto. Kok nggak sama dengan ilustrasi tadi? Namanya ilustrasi tadi berbeda, itu untuk memudahkan saja. Tanda merah ini adalah daerah paling banyak ditemukannya elektron ini. Yang paling terang itu paling banyak ditemukan elektron. Terus kita lihat contoh atom hidrogen ini, fotonya ini seperti ini. Ini daerah paling banyak ditemukannya elektron. Ya, kita tidak tahu posisi pastinya elektron di mana. Cuman kita bisa memprediksi daerah yang paling banyak ditemukan elektron. Ya, ini inti atomnya di sini, dikelilingi oleh elektron. Jadi ini tempat paling banyak menemukan elektron. Ini juga tempat paling banyak menemukan elektron.
Bagaimana dengan inti atom? Seperti kita tahu tadi, inti atom terdiri dari proton dan neutron. Nah, apakah proton dan neutron ini diam saja? Oh, tidak. Mereka, proton dan neutron juga bergerak. Ilustrasi dengan tanda panah ini menunjukkan bahwa proton dan neutron itu bergerak. Cuman bergeraknya tidak akan lepas dari batasan ini. Ini batasan inti atom, tidak akan lepas dari sini. Ini hanya batasan khayal. Sebenarnya tidak ada gambarannya harus berupa lingkaran, enggak. Ini batasan khayal bahwa proton dan neutron ini bergerak, cuma tidak lepas dari batasan ini. Atom itu paling banyak masanya di inti atom. Jadi sebagian besar massa atom berada di inti atom, yaitu proton dan neutron. Karena apa? Massa elektron itu kecil sekali, jauh lebih kecil dari massanya proton dan neutron. Jadi ini adalah konseptual gambaran inti atom, bahwa inti atom juga bergerak di dalamnya ini, cuman bergeraknya tidak lepas dari batasannya ini, daerah batasannya ini. Konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron itu adalah susunan elektron dalam atom. Ini inti atom dikelilingi oleh elektron. Nah, mengelilinginya itu ada susunannya. Ada K yang disebut kulit pertama, dilambangkan dengan N1, ini lambangnya K, kulit pertama. Kalau kulit kedua dilambangkan dengan L, kulit ketiga dilambangkan dengan M, dan seterusnya. Nah, setiap kulit ini jumlah maksimum elektronnya berbeda. Kalau kulit pertama jumlah elektronnya maksimum 2. Kalau kulit kedua ini jumlah maksimum elektronnya ada 8. Dan seterusnya. Ada aturannya itu. Aturan jumlah elektron tiap kulit. Ini contoh. Kulit K atau kulit pertama itu jumlah elektronnya maksimum 2. Kulit kedua maksimumnya 8 jumlah elektronnya. Kulit ketiga 18. Kulit keempat 32. Atom hidrogen hanya punya 1 elektron, pasti elektronnya hanya menempati kulit pertama. Helium punya 2 elektron, karena kulit pertama maksimum 2 elektron, kedua-dua elektron ini berada di kulit pertama K. Neon ini punya 10 elektron, maka kulit pertamanya 2, sisanya di kulit kedua. Natrium punya 11 elektron, kulit pertamanya diisi 2 elektron, kulit keduanya maksimum 8 elektron, berarti kan sisa 1, ditaruh di kulit ketiga, demikian seterusnya. Itu aturan penempatan elektron pada kulit atom. Nah, elektron dari kulit pertama bisa pindah ke kulit kedua, atau dari kulit kedua bisa pindah ke kulit pertama, atau dari kulit ketiga bisa pindah ke kulit kedua. Elektron dari kulit kedua bisa pindah ke kulit ketiga. Kalau pindahnya itu nanti akan melepaskan energi atau menerima energi. Nah, kulit terluar itu atom yang mudah lepas elektronnya. Jadi di kulit terluar ini elektronnya atom bisa mudah lepas. Contoh sederhana, saat saya menggosokkan penggaris plastik ke rambut saya, maka elektron di rambut saya pindah ke penggaris tersebut, sehingga penggaris plastik tersebut akan bermuatan listrik negatif. Jadi elektron terluarnya nih mudah pindah. Tapi inti atomnya tidak pindah. Yang pindahnya elektron di kulit terluar itu.
mudah pindah. Efeknya nanti akan menyebabkan bermuatan negatif atau bermuatan positif jika ada elektron yang berpindah. Nah, atom yang bermuatan itu disebut ion. Nanti kalau bermuatan, nah ini ada 3 elektron. Netral kan ya, jumlahnya elektronnya ada 3, jumlah protonnya ada 3, netral atau netral. Kalau mendapat 1 elektron, maka akan bermuatan negatif karena lebih banyak negatifnya ini. Nah, jadi nanti atomnya akan bermuatan listrik negatif. Jadi elektronnya masuk, sebelumnya 3 menjadi 4 elektronnya jumlahnya. Nah, ini bermuatan negatif karena lebih banyak elektronnya. Ini hanya ilustrasi saja ya, penggambaran saja untuk memudahkan. Bentuk aslinya nggak seperti ini. Saya ingatkan lagi, ini hanya ilustrasi untuk memudahkan saja. Bagaimana jika elektronnya yang lepas? Nah, ini sebelumnya netral. Jumlahnya ada 3, elektronnya, protonnya ada 3, netral ini. Kemudian ada 1 yang lepas. Nah, maka ini atom akan bermuatan positif. Kenapa? Lebih banyak protonnya yang positif daripada negatifnya. Itu. Ada elektron yang keluar. Seperti tadi, rambut saya yang digosok dengan penggaris plastik, maka rambut saya kan elektronnya pindah ke penggaris plastik, maka rambut saya akan bermuatan positif. Penggaris plastik akan bermuatan negatif karena penggaris plastik menerima elektron dari rambut saya. Rambut saya bermuatan positif karena kehilangan elektron yang pindah ke penggaris plastik. Nah, ada istilah nomor atom dan nomor massa. Nomor atom itu apa? Nomor atom itu jumlah elektron, jumlah proton. Nomor atom adalah jumlah proton. Untuk atom netral, jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Maka nomor atom ini menunjukkan jumlah proton dan jumlah elektron. Kalau nomor massa itu jumlah proton ditambah jumlah neutron. Lambangnya seperti ini. Ini X itu lambang unsurnya atau lambang atomnya. Misalnya atom kalsium, lambangnya Ca. X nanti diganti Ca. Kripton, atom kripton lambangnya Kr. Ini adalah nomor massanya. Z adalah nomor atom. Kita buat contoh. Nah, ini atom hidrogen. Jumlah elektronnya 1, jumlah protonnya 1, maka Z-nya adalah 1, A-nya 1. Nanti lambangnya seperti itu. Nah, ini contoh yang kripton. Bagaimana menggunakan rumus tersebut atau lambang tersebut? Atom kripton 8436. Nah, yang atas ini adalah A, nomor massa. Yang bawah ini adalah Z, nomor atom. Sehingga kalau ditanyakan berapa jumlah proton dari atom kripton, maka kita lihat nomor atomnya yaitu Z. 36. Berarti jumlah protonnya 36. Berapa jumlah elektronnya?
Karena ini atom netral, maka jumlah proton sama dengan jumlah elektron, yaitu nomor atomnya 36. Kalau ditanyakan berapa jumlah neutronnya, ya kita lihat dari sini. Kita tahu jumlah proton dan jumlah neutron adalah sama dengan nomor massa. Berarti kalau ditanyakan jumlah neutron, ya kita kurangi saja nomor massa dikurangi nomor atom. 84 dikurangi 36. Itu adalah jumlah neutron. Ini beberapa rangkuman singkat. Penyusun atom yang bermuatan listrik ada dua, yaitu proton dan elektron. Sedangkan yang tidak bermuatan listrik adalah neutron. Nah, atom-atom nanti akan bisa membentuk molekul. Seperti tadi, atom itu bagian terkecil suatu zat yang tidak dapat diuraikan lagi secara kimia biasa. Atom terdiri dari inti atom dan dikelilingi oleh elektron. Inti atom terdiri dari proton dan neutron. Contoh atom paling sederhana ada atom hidrogen karena hanya terdiri dari satu elektron dan satu proton. Atom yang netral mempunyai jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Atom yang bermuatan listrik negatif, itu artinya jumlah elektronnya lebih banyak daripada jumlah proton. Kenapa lebih banyak? Karena mendapat tambahan elektron. Atom yang bermuatan positif itu berarti elektronnya keluarnya itu keluar atau hilang, sehingga jumlah protonnya lebih banyak daripada jumlah elektron. Nah, peristiwa terlepasnya elektron dari sebuah atom disebut ionisasi, karena elektronnya pindah akan menjadi ion, jadi ion positif ataupun ion negatif. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di grup WA. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.